Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki hari kelima novena dan katekese Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu dua refleksi berhubungan dengan Roh Kudus. Bagaimana cara kerja karunia Allah Roh Kudus dalam diri kita? Kalau ia sudah berada dalam diri kita, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus membantu kita, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dan dari dalam hati kita. Lalu dari pihak kita, apa yang harus kita buat dan bagaimana? Manusia terdiri dari jiwa, badan, dan roh, seperti dikatakan oleh Santo Paulus. Lalu para teolog, para ahli teologi menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari jiwa, badan, dan roh itu tersusun atau terkomposisi dari tiga daya utama, tiga kemampuan utama atau potensi-potensi kodrati, yakni intelek atau otak, kehendak, dan daya ingat. Daya intelek atau intelek kita ini menghasilkan ide, pendapat, dan pikiran. Sedangkan kehendak itu menghasilkan keinginan dan kemauan yang memampukan kita untuk bisa mencintai. Dan daya ingat menghasilkan ingatan. Dalam dan dari konteks daya-daya kodrati manusia inilah Allah Roh Kudus bekerja. Tapi dalam konteks ini Allah tidak lagi bekerja sendirian. Demikian juga manusia beriman tidak bekerja sendirian dengan kekuatan daya-dayanya itu. Melainkan bekerja bersama dengan kekuatan ilahi dan kekuatan kodrati kita. Jadi di sini terletak arti dan fungsi doa-doa orang beriman kepada Allah Roh Kudus, yakni agar kita selain membiarkan Allah bekerja dalam dan melalui daya-daya kodrati kita, juga agar dengan kehadiran Allah Roh Kudus, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, kekuatan daya-daya kodrati kita yang terbatas, yakni intelek yang terbatas, kehendak yang terbatas, dan daya ingat yang terbatas. Kita tidak lagi mengandalkan itu. Kita kenal ada 7 karunia Roh Kudus: pengertian, kebijaksanaan, pengenalan, nasihat, kesalehan, kekuatan, dan karunia takut akan Allah. Baik, bagaimana Allah Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Kita ambil contoh karunia pengertian. Karunia ini berhubungan dengan kemampuan atau daya intelek manusia untuk mengenal atau memahami suatu misteri. Jadi dengan karunia pengertian ini membantu kita, membantu otak kita, daya intelek kita untuk bisa beriman dengan baik dan benar, dengan tahu dan mau. Proses pengertian akan sesuatu itu kan selalu terjadi melalui intelek atau otak kita. Otak kita akan mengerti sesuatu. Nah, intelek ini diberikan oleh Allah untuk membantu kita agar bisa mengenal sesuatu. Namun dengan karunia Roh Kudus, kita akan atau intelek ini akan lebih mengenal sesuatu itu secara berbeda. Akan mengenal misteri-misteri atau membantu intelek untuk mengenal misteri-misteri Allah itu dengan lebih baik. Misalnya misteri iman kita, inkarnasi Allah, hidup dan penderitaan Bapa dan kebangkitan Kristus misalnya. Tanpa kekuatan Roh Kudus, maka akan sulit bagi kita untuk mengenal kasih karunia Allah yang tidak terbatas dalam misteri-misteri Kristus itu. Bisa jadi, kalau hanya kita mengandalkan kemampuan intelek manusia, kita akan melihat dan mengenal misteri Kristus itu sebagai satu kebodohan. Tetapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus, dengan kekuatan karunia Allah, maka kita akan lebih mengenal secara lebih baik, secara lebih benar, atau hal-hal dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kekuatan Allah Roh Kudus, cara mengenal kita, misalnya istri mengenal suami atau sebaliknya, anak-anak dan orang tua, sesama dalam kelompok, dalam lingkungan, dalam komunitas, atau dalam gereja, akan semakin hari semakin berbeda dan mendalam ketika mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk mengenal mereka. Kita akan menemukan banyak sekali kebaikan dan kelebihan dalam diri kita dan di dalam diri orang lain dengan bantuan Allah Roh Kudus. Jika hanya mengandalkan kekuatan otak kita, maka akan muncul segala kekurangan dan kejelekan, segala sisi negatif yang dihasilkan oleh intelek atau daya-daya kodrati kita saja. Jadi karunia pengertian ini sangat baik untuk dimohonkan, untuk diterima, dan tentunya dirawat dalam hidup kita sehari-hari untuk bisa beriman secara baik dan benar dengan tahu dan mau. Contoh yang lain, karunia kebijaksanaan. Orang sering katakan bahwa bertindak harus dengan otak. Penuh kebijaksanaan artinya dengan pertimbangan yang matang. Maka karunia kebijaksanaan ini berhubungan dengan kehendak. Kehendak kita memampukan manusia untuk bisa mengalami, mengasihi, dan menikmati. Seperti karunia pengertian membantu dalam beriman, maka karunia kebijaksanaan membantu dalam sisi cinta kasih.
Kebijaksanaan itu bukan suatu pengenalan yang bersifat intelektual saja dengan otak saja, tapi juga menggunakan rasa, menggunakan perasaan. Artinya kebijaksanaan bukan saja untuk mengetahui secara teori segala pengetahuan iman, misteri-misteri iman, tapi lebih luas daripada itu, agar bisa menikmati dan mengalami misteri-misteri itu. Seperti Petrus, peristiwa transfigurasi Yesus katakan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Karunia ini sangat penting karena berhubungan dengan selera atau keinginan-keinginan kita. Secara kodrati, secara manusiawi, kita itu akan lebih cepat bosan, jenuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia batin, dengan dunia ilahi, hal-hal rohani, apa yang terjadi dalam batin kita. Itu membuat kita lebih cepat jenuh, cepat bosan. Dan sebaliknya, hal yang enak, yang nikmat, dan tidak akan cepat bosan, yang justru gampang merusak jiwa kita, itu terjadi di luar diri kita, di luar diri, di permukaan, atau pada tataran, pada level panca indera saja. Jadi karunia kebijaksanaan adalah untuk membantu manusia menempatkan secara benar segala seleranya untuk kebaikan, baik tubuh maupun jiwa kita sendiri. Menikmati misteri iman, menikmati perayaan Ekaristi, doa, menikmati hidup bersama, hidup berkomunitas atau hidup berumah tangga, menikmati kebaikan diri dan kebaikan sesama. Jadi ini dua contoh bagaimana karunia Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Jadi Allah bekerja tidak di luar kodrat kita, tidak di luar diri kita, tetapi dia bekerja melalui daya-daya kita, yaitu daya intelek, daya kehendak, dan daya ingat kita. Allah bekerja dalam dan lewat itu. Allah tidak bekerja di luar dari itu. Sehingga ketika kita memohon karunia Roh Kudus, maka kita memohon agar Allah membantu kita untuk berpikir dengan baik, untuk berkehendak dengan benar, dan untuk mengenang atau mengingat hal-hal yang baik dan benar. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi teksnya bisa ditemukan di bagian bawah. Datanglah ya roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami kau lepaskan dari segala belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya roh pengertian, turunlah atas kami, terangilah budi, kehendak, dan daya ingat kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita hidup. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa kami. Datanglah ya roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan kerahiman-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah hati dan budi kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.